Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bangku
cinta di bawah karai So
pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar ya. Di kabar pagi obrolan santai pagi ini bersama saya Yuni Dembaji, sahabat budaya. Yang monitor melalui serial dan juga melalui digital RRI Digital. Nah, silakan kami nantikan partisipasi Anda di 0811 400 9250 dan juga untuk pendengar sahabat budaya ya dimanapun berada ini, saya coba sapa-sapa dulu yang monitor. Halo Pak Hamsa, sudah adakah di Makassar? Kemarin posisinya waktu hari Ahad ya, Ahad malam ini posisinya ada di Malino. Mudah-mudahan hari ini ada di Makassar ya. Kemudian saya ke Telkomas, ada Bapak Haji Marzuki. Kemudian mudah-mudahan Ibu Cida juga monitor ya yang ada di Kabupaten Baru. Pak Jono, terus ada Mbak Sasa di Antang, Andi Tenri, siapa lagi? Ibu Hawania, mudah-mudahan monitor ya. Ya, jadi sahabat budaya, kabar yang kami akan hadirkan di pagi hari ini, temata ini nasib honorer menggapai mimpi dan mengharumkan nama keluarga. Jadi memang ya sahabat budaya bahwa tidak bisa tong itu kita pungkiri kebanggaan natongane keluarga ta ketika ada anaknya yang masuk honorer di salah satu kantor dinas yang ada di tempat tinggalnya ya. Jadi biasa itu ya tahu PNS ki honorer ki, walaupun mungkin terlihat gaji yang tidak yang tidak sesuai ya, tapi ketika orang-orang di daerah itu ketika jadi honorer itu suatu kebanggaan ya, yang sangat mengharumkan nama keluarga ya. Jadi menggapai mimpi dan mengharumkan nama keluarga, sahabat budaya. Jadi temanya mungkin saya nantikan ini partisipasi Anda. 0811 400 9250. Sebentar saya akan terima telepon tadi. Jadi saya hadirkan dulu infonya, ini kabarnya dari BKN Badan Kepegawaian Negara meminta pemerintah daerah di Sulsel menuntaskan pendaftaran P3K tahap kedua. Nah, dan kemudian sahabat budaya, proses pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K tahap 2 ini yang akan ditutup pada besok ya 15 Januari karena Kepala Badan Kepegawaian tentunya dari BKN RI Zudan Arif Fahrullah ini ya sahabat budaya belum lama ini di kantor gubernur meminta kepada semua kepala daerah untuk segera mendaftarkan tenaga honorer baik tahap pertama maupun kedua. Nah, ini ada harapan yang cukup besar juga para honorer yang ada di daerah maupun di kota sendiri ya, bahwa memang
nasib honorer ini menggapai mimpi dan mengharumkan nama keluarga. Saya nantikan 0811 400 9250. Jadi sahabat budaya, penyelesaian tenaga honorer harus segera dirampungkan, dan ini dikarenakan jika tidak mendaftar, honorer yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dalam sistem di BKN. Nah, ini jadi pada tahap 1 tidak membuka pendaftaran, dan di tahap kedua ini pihaknya memasukkan 4.284 tenaga honorer untuk seleksi dan sementara berproses ya. Oke, saya nantikan partisipasi Anda. Halo, Assalamualaikum. Bisa juga lewat telepon WhatsApp ya. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Iya, kenapa kita liwang? Oh, erok jiki disapa-sapa. Tena jadi kok. Oke, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Aneh kada liwang kayak jadi sapa bela deh. Iya, jadi sahabat budaya, saya nantikan 0811 400 9250. Nah, tentunya ASN ya. Honorer ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat ingin digapai ya, mimpi yang akan diwujudkan ya, untuk mengharumkan nama keluarga, apalagi di daerah ini. Halo, Assalamualaikum. Iya. Oh deh, kukira siapa nih kata Mbak Wetmu deh suaranya. Iya. Awetmu deh suara iya. Anga panakule. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi ini memang honorer lagi pengangkatan menjadi P3K ini. Iya. Ngapa tahu ah? Iya. 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 Jam 4 ya. Iya. Jadi Pak Haji memang ini kalau orang tua ini kan kita ini orang tua ceritanya tuh. Bangga tong gitu kalau honorer ke anak tak. Hmm. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Mm-mm.
Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin setiap orang tua ini sangat mendambakan ya, sangat menginginkan ataupun bangga ya. Salah satu yang disebutkan tadi oleh Pak Haji Marzuki bahwa anaknya menjadi honorer itu adalah suatu kebanggaan dan bisa mengharumkan nama keluarga. Nah, jadi sahabat budaya, saya ingin mendengarkan ini komentar Anda. Apa yang memotivasi Anda menjadi honorer ceritanya ya. Jadi kami nantikan 0811 400 9250. Dan memang honorer ini perjuangannya yang luar biasa. Bertahun-tahun harus menantikan ya bahwa akan menunggu bisa beralih menjadi ASN PNS ya. Nah sekarang lebih diarahkan ke P3K, yaitu perjanjian kerja ya dengan ya P3K ini. Nah, jadi sahabat budaya, jadi pegawai, nah ini P3K, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja. Jadi honorer saat ini lebih diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini P3K sebanyak 4.353 non ASN. Ini di Kabupaten Sinjai akan diakomodir dalam seleksi P3K pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini terdaftar dalam pangkalan data dari BKN atau lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai. Dan Kepala BKPSDM A Sinjai Lukman Manan menerangkan bahwa ribuan non ASN ini sedang dalam tahap proses pendaftaran melalui SSC ASN sampai tanggal 15 Januari besok ya untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Oke, sahabat budaya. Ya, gimana sebagai orang tua ini sahabat budaya bahwa ketika ada keluarga atau anak sendiri menjadi honorer, apakah ini sangat membanggakan untuk para keluarga? Kan orang-orang dulu ini nasuh kaki kalau keluarganya anaknya jadi honorer ya. Nah untuk di zaman sekarang ini saya mau lebih tahu ya, kami akan mendengarkan sahabat budaya dari komentar para pendengar ini ketika keluarganya menjadi anaknya sendiri menjadi honorer di zaman modern sekarang ya. Saya tunggu 0811 400 9250, bisa juga melalui telepon WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa ini Pak? Iya. Dengan siapa Ki? Dengan Pak Honorer. Pak Honorer. Honorer sudah berapa tahun Pak? Sejak lahir. Dede kodong. Kalau Angga pada sejak lahir. Kurang demi itu kecil pernah diangkat jadi pegawai. Berapa puluh tahun Mi? Lama. Sejak lahir, iya, bahkan ada sampai 20 tahun sudah. Sekalinya terangkat Ki P3K pensiun Tommy tahun depan kodong. Iya, syukur saja. Iya. Daripada tidak toh. Iya tahu. Ya, itu kan Bijaksana sih Pak Jono jawabannya. itu kan Iya, iya. risikonya. Tapi ya memang kan? ini kah kan ini kita Pak Jon orang selalu bolak-balik daerah kampung Iya. halaman. Ketika jadi honorer kini anaknya mengharumkan nama keluarga. Iya. Mm-mm. Nah, sekarang kan beranggapannya kalau misalnya kalau di sekolah-sekolah tahu guru nih, Mm-mm. iya kan? Mm-mm. Walaupun statusnya sebagai honorer Honorer atau kita kerja di iya kan. ada Pokoknya kebanggaan. dia tak ingat honorernya itu. Iya. Itu tahu guru nih, itu. Mm. Atau dia kerja di kecamatan kah atau kelurahan kah, seperti itu.
honor kidiano di kantor Iya, lurah. iya. Dia tidak aneh bilang honor di situ, dia bilang honor. Hmm. Karena dia kerja di situ. Dia Hmm. pakai di situ. Iya. Hmm. Saya saja kebanggaan sebenarnya kalau kalau di daerah itu Hmm. betul ada anaknya honor di sekolah, Hmm. di kantor-kantoran itu. Hmm. Jadi itu artinya masa bangga juga. Karena bajunya kan sama dengan baju pegawai kan? Iya, Sama iya juga. sama. Sama. Tidak, nanti ditanya, baru kan kita tahu, oh ternyata dia honorer. Ya Iya, kan seperti itu. iya. Kalau dia hanya dilihat dari kulitnya, kan tidak bisa dibedakan ini. Iya, enggak bisa dibedakan. Sekarang susah dibedakan Susah honorer dibedakan ini. sama Ya, SN, iya, PNS. mana Iya. honorer, SN, atau Mm-mm. PKK, atau dan sebagainya. Mm-mm. Tapi pemerintah menurut yang saya baca betul atau tidak, ini per 1 Januari kan tidak lagi diterima honorer, menerima honorer ya, Iya. mau dihapus. Ya bagus juga sekali dihapus. Karena dengan adanya honorer juga membuat itu SSN itu jadi malas sebenarnya. Kenapa tuh? Iya, karena kan kerjaan lebih banyak dikerjakan oleh honorer. Iya. Iya tuh honorer. Mm-mm. Sehingga ASN-nya banyak ke warkop, orang mall-mall. di warkop sambil ngopi sambil kerja. Mana aku tahu kerja atau tidak, biasanya ngomong-ngomong di situ. Bagian itu. Oke, Iya, terus iya. Jadi baru memang orang di daerah bangga Ki kalau iya bangga kalau di Mm-mm. daerah. Mm-mm. Walaupun di daerah walaupun bangga itu nanti 3 bulan sekali menerima gaji itu dia tidak sesuai dengan apa namanya Iya, bahkan 500.000 rupiah. 500.000 atau 300 seperti itu. Tapi yang penting mereka sudah kerja lah, ya Iya, kan? tidak dipikirkan memang Sudah begitu kalau orang di dipikirkan. daerah. Iya. Mm-mm. Dan memang yang kedua honorer ini sebenarnya banyak titipan, ya kan? Oh, mata meja. Iya. Kata Nuremu nah, atau keponakanmu. Iya. Siapa Oh tahu iya, bisa bahasa dia. daerah ini tuh bahasa Iya, Bugis. kan seperti itu. Mm-mm. Yang ketiga si Nuremu siapa tahu kamu yang penting karena jamaah, Iya. begitulah Oh, kira-kira. ini Iya. ceritanya titipan untuk Iya. kadis-kadis ini ya. Iya titipan. Heeh. Yang Kepala penting dinas. ada yang kerja, Iya. ya kan seperti itu. Biar di situ Biar mengerti iya menyusun. honorer atau apa kek, itu yang penting ada yang kerja begitu. Iya. Oke. Begitu banyak. Walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa Januari tidak seperti mereka bayangkan Yang misalnya. penting pakai baju dinas. Yang penting pakai baju dinas, ada kerja itu. Walaupun gajinya mungkin dibawa pas-pasan seperti itu. Iya. Yang penting mereka itu kebanggaannya itu yang baju melekat di badannya itu. Itu, wih, di mana kerja? Dia di kantor camat itu. Bangganya. Itu bangganya tuh. Di kantor camat. Kalau ada hubungi saja tuh itu keponakanmu itu ada situ. Iya, begitu. Begitu sih anunya. Iya, orang-orang dulu di daerah begitu. Iya. Ini tidak bisa dipungkiri ini. Ini dari kenyataan yang ada di daerah. Misalnya. Berarti memang membanggakan ya? Iya, membanggakan. Iya. Pokoknya sama dengan ASN. Saya dengan ASN itu. Iya, tapi mau membanggakan. Ini honorer yang K2 kah berapa kah ini? Mau diangkat jadi ASN P3K. Iya. Ya, jadi berdoa saja lah. Artinya. Tapi harus melalui tes juga. Iya, memang seharusnya. Artinya mungkin selain lamanya ada mengabdi, harus dipertimbangkan juga. Mungkin ada standar waktunya. Tapi juga kualitasnya, ya kan? Ya, kita tidak bisa sembarangan langsung menerima pegawai. Itu secara sembrono. Oke. Dan pemerintah juga kualitas dari kualifikasi pendidikannya juga harus itu diperhatikan juga. Harus diperhatikan Iya. juga harus diperhatikan juga itu. Mungkin ada standar waktunya yang 10 tahun ke atas mengabdi bisa. Tapi memang biasa kenyataan lebih banyak honorer dibanding PNS ini. Jadi sekolah-sekolah itu di kampung-kampung di SD itu mungkin kebanyakan honorernya daripada ASN-nya di situ. Jadi guru ini, jadi guru. Iya, guru. Iya, oke. Di sini di
yang di kampung-kampung, di sekolah-sekolah dasar di kampung-kampung itu. Kebanyakan honorernya di situ. Iya, Mungkin kalau KSN-nya cuma kepala sekolah waktu kepala sekolahnya iya. gitu. Banyak memanfaatkan Iya, keadaan ini ceritanya ini karena ini 4.000 lebih ini tenaga honorer harus mengikuti seleksi. iya. Mm-mm. Harus seperti itu. Jadi karena banyaknya juga peminatnya, ya, tidak semudah itu sebenarnya harus Anda karena Anda dari honorer langsung diangkat. Mm-mm. Memang penuh pertimbangan juga karena kalau ini semua diutamakan untuk honorer, Mm-mm. berarti tertutup bagi yang lain ini. Iya. Seperti itu. Nah, itu juga salahnya dulu pemerintah ketika menerima honorer, ya seharusnya ada standar pendidikannya juga, Mm-mm. ya kan? Atau minimal S1 lah, Iya. itu minimal S1, dan memang ditempatkan diterima sesuai dengan bidang anunya itu, Iya. pendidikannya itu. Bidang Dulu pendidikan. kan tidak. Tidak, Ji. Langsung ditempatkan ini. Pokoknya tamat SMA. Iya, Masuk ada Maki. mi tante di dalam, ada mi om, ada sepupu, gampang nih itu bisa diatur. Iya, memang, memang begitu Mbak Ji. Iya, 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 iya. memang begitu. Hasilnya Oke. akhirnya honorer bertumpuk-tumpuk di satu Ya, kantor biar Mi dulu tahu atau di untuk sekolah. penting ada kegiatan. Ya itulah artinya dengan adanya honorer, Mbak, ini meringankan beban ini para ASN ini. Cemburu atau masa Saya tidak meringankan? cemburu. Iya, saya tidak cemburu. Bagaimana kalau kita utamanya di pelayanan publik itu, Pelayanan kita, publik, oke. kita tanda tangan, maaf Pak, tidak ada ibu keluar ki. Nah, itu tidak Iya, bertanggung iya, jawabnya. iya, iya, iya. Kebanyakan di warkop. Ada salah satu ini ya di Eh. sini di sekitar sini. Saya kapang. Bukan. Jangan. Memang di Banyu dulu di situ di depan warkop itu. Nasabi dong. Iya, kenapa Ini teman saya mengurus, Ah, suratan mengurus. hmm. Ternyata lurahnya di warkop. Tak Iya. apa, Ji. Sekarang kan Nah, begitu. apa tidak apa-apa. Itu berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda, begitu. Iya. Terus jadi mau apa tahu apa? Seharusnya ada ketika waktu kerja, harusnya ada tetap ada di kantor situ. Mhm. Kecuali kalau Anda dipanggil menghadap sama wali kota atau apa, ya itu lain ceritanya. Tapi ya Anda ada di warkop. Iya, sarapan pagi. 8 pagi jam 9. Bagaimana tahu Sarapan ini? pagi jam 7 sebelum ke kantor sarapan memang Pak. Supaya tidak ada lagi dipikirkan di kantor. Begitu. Jadi itu memang aduh sungguh apa deh. Pak, bagus Jadi bagaimana Mi berikutnya? Ya jadi saya dukung kalau pemerintah tidak menerima lagi, tidak ada istilahnya lagi honorer lah. Jangan Mi Ya kan? dulu, Di. Jangan menerima itu honorer Pak, karena itu membuat juga malas para ASN yang ada di situ. Yang kedua memang menurut alasan pemerintah kenapa ini per 2025 ini dihapus nih honorer, Iya. tidak menerima lagi karena itu sistem penerimaan juga tidak transparan juga. Aturannya juga tidak jelas itu. Iya. Itu juga tidak jelas. Ya, jadi ini harus dihapus nih itu menurut aturan pemerintah ya. Kalau alasan pemerintah yang saya baca di artikel ini itu. Begitu. Aku baca Tonji juga. Oh, dibaca Tonji. Ya, Iya. sudahlah kalau begitu. Yang kedua ini membebani juga. Ini karena ini sumber anunya dari mana? Itu gajinya kan? Sehingga banyak honorer itu menerima gaji di bawah UMR. Akhirnya mereka tidak bisa sejahtera seperti yang lainnya. Oke. Itu daripada bertumpuk-tumpuk ya DP ini dihapuskan. Iya. Jadi bagus lah Pak kalau kita ada pendidikan dulu di tahu situ. orang. Iya, nasibnya saja. Baru Nasibnya baik, rezekinya. Makanya ini honorer ya rajin aja Ki bangun salat tengah malam. Itu. Iya, belajar Ki juga karena Iya. lumayan tong itu Karena mungkin ini tidak ada istilah ya. Istilah keluarga.
ya kalau I- ujian di BKN ya begitu. Apa yang hasil iya, langsung ya itu iya hasilnya. sih, itu kan. Berarti kalau Anda diterima, ya terima kenyataan. Ya Oke. mungkin kualitasnya juga tidak memadai juga. Iya. Ya kan seperti itu. Karena jangan juga karena mentah-mentah honorer, wah saya harus diangkat. Tidak seperti itu. Hmm. Iya, kecuali kalau memang ada pertimbangan yang lain pemerintah. Oh ini yang 15 tahun mengabdi ke atas itu harus diterima tanpa tes misalnya. Iya. Iya kan? Bisa juga. Karena ini faktor anu juga mungkin usianya Iya. sebentar lagi memasuki masa-masa purna bakti. Itu bisa jadi pertimbangan. Jadi Ya. itulah karena eh, sebenarnya kita juga tidak tahu apakah bisa tuntas atau tidak, ya tanya pemerintah lah, ya toh. Tapi kalau honorer kan pastinya berharap mereka bisa terangkat semua jadi P3K Oke deh. seperti itu. Ah, Jadi iya. ya Begitulah eh kira-kira. ya nah kata Oh, orang ya assalamualaikum tawa Dembaji dari Bu Ramlah. ada misalnya monitor tidak monitor kapan itu. Iya monitor kita wah. Oh, ada gitu. Wih, tidak. Get, Kenapa get, lah pagi-pagi ada mau foto anu Jono. apa sih? Penjual kue. Jalan kote. Iya. Oke Mi Pale, makasih banyak. Mudah-mudahan ini honorer bisa mengharumkan nama keluarga ya. Iya, itu kan. Semangat untuk yang akan tes Ya nanti. semangat untuk tes. Persiapkan diri Anda, Iya. ya kan? Persiapkan diri Anda supaya betul-betul Anda itu harus belajar lah, Iya, ya harus kan? belajar. Jangan hanya berharap bahwa ini karena saya honorer pasti diterima, tidak. Mm-mm. Jangan berpikir seperti itu, tapi harus persiapkan Persiapkan usaha dan ya. doa. Iya. Itu yang kita harus. Cocok kita support Kalau Anda ini. diterima, bersyukurlah. Amin. Kalau Anda diterima, ya harus berlepaskan dan menerima kenyataan. Seperti Iya. itu. Cari memang ke opsi lain. Jadi memang opsi lain banyak jalan ke Roma lah. Banyak itu bikin Iya. jalan kota juga, apalagi kalau ada jalan Iya, kota. itu banyak warkop membutuhkan karyawan. Kenapa? Oke. Kenapa ketawa dan Mbak Ji? Itu ada Pak Sulaiman juga bisa Iya. menerima karyawan di Bisa. Besar Sebenarnya Butung. banyak kalau orang mau berusaha sebenarnya. Iya. Banyak, tapi karena menjadi ASN itu ada sebuah Adalah kebanggaan. Kebanggaan keluarga, Kebanggaan mengharumkan keluarga nama itu. keluarga ya. Pokoknya itu bisa dibanggakan itu. Pokoknya datang kok langsung kursi empuk kok terima di situ. Di sini, memang begitu. Iya. Di sini kena labo. Pokoknya kok ada Enggak tahu anak honorer Koreanu. pokoknya orang tidak peduli honorer atau tidak. Iya, yang penting pakai baju Baju ASN. baju dinas. Baju Pergi dinas. situ. Sini ke. Mhm. Sini ke. Pokoknya kalau Senin Selasa kau pakai baju putih kemeja itu celana biru Pokoknya baju kau jadi raja kalau ada acara. Mau cuci piring. Jangan mikir. Itu sapi sebut sapi semua. padahal 500.000 kodong itu Padahal- honornya. 300.000 3 bulan. Tapi Oke itulah lah. yang namanya Iya. orang kampung. Mm-mm. Orang kan dia tidak tahu Orang di juga daerah. bagaimana apa itu honorer, iya kan? Tapi kita menghargai dan menghormati Iya, mereka lah. bahwa itu adalah sebuah kebanggaan. Itulah sebuah Iya. kebanggaan bagi mereka. Terima Saya kira kasih. seperti itu. Iya Pak John, Ya, lanjut komentarnya juga. luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke sahabat budaya, saya tunggu lagi partisipasi Anda yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp 0811 400 9250. Jadi memang honorer ini bisa menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama keluarga ya. Dan informasinya untuk semangat semua para honorer K2, kalau tidak salah ini informnya tidak boleh salah ya. Informasinya untuk tahap kedua. Jadi dari BKN meminta pemerintah daerah di Sulsel menuntaskan pendaftaran P3K tahap kedua. Jadi ini untuk para honorer yang akan didaftarkan, karena ada tuh syarat-syaratnya ini sebenarnya sahabat budaya. Jadi tahap kedua ribuan tenaga non ASN ini di Kabupaten Sinjai, ribuan non ASN sedang dalam tahap proses pendaftaran melalui SSCASN.
sampai tanggal 15 Januari besok untuk mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Jadi dari Pemkab Sinjai sendiri tidak membuka formasi P3K karena belanja pegawai Pemkab Sinjai sudah 43% dan sementara untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh melebihi 30% sehingga harus dinormalkan hingga 2027 mendatang. Oh, tidak akan ada diterima lagi ini ya sampai 2027. Terus di seleksi tahap kedua ini mengakomodir tenaga ASN ke P3K, tidak semua masuk dalam formasi. Jadi nanti pola P3K penuh waktu dan paruh waktu, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat ya. Nah jadi ini untuk Anda sahabat budaya, para honorer yang akan berjuang untuk menjadi P3K ya, semangat ya semua. Yang penting itu belajar ya, belajar untuk mengisi mengisi melalui komputer ini dari BKN ya. Wah itu butuh ketepatan, kecepatan dan juga butuh pemikiran yang harus jernih ya. Jadi yang penting intinya bisa daftar sampai di 15 Januari besok. Nah pendengar, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Upawai amanku, ku tak nanti taku, ngapa tumpat nipa bunting. Aduh sayang, kalau pote dong maka burat netonja, ngapai nu pala kama. Aduh sayang, ka anjo andiku, ka anjo daengku, lebat tumi nipa bunting. Aduh sayang, malaka nake, ka tiada nake, ajari pae rambunting. Jini sai jangan sai ani kamajai, nama wanjo agang-agangku, lebak ngasem mirpa bunting anjo tawa di anggona. Aduh sayang, kodi nama wanjo balik kasiana, nikanaya bunting tina barina. Allo bangian brakapat lungan, atin roba guli. Upawai amaku, ku tanan tetaku, ngapa tompa nipa bunting. Aduh sayang, kalau pote dong maka burak netonja, ngapai nu pala kama. Aduh sayang, ka anjo andiku, ka anjo daengku, lebat tomi nipa bunting. Aduh sayang, malaka nake, ka tiada nake, ajari pae rambunting. Kini sai jangan sai ane kamajai, nama anjo agang-agangku, lebak ngasep mirpa bunting anjo tawa rian rona. Aduh sayang, kodi nama anjo balik kasiana, nikanaya bunting tina balina. Allo bangian rakapat lungan, atin roba guli. Jini sai jangan sai ani kamajai, nama anjo agang-agangku, lebak ngasem mirpa bunting anjo tawa rian rona. Aduh sayang, kodi nama anjo balik kasiana, nikanaya bunting tina balina. Allo bangian rakapat lungan, atin roba guli. Atin roba guli, atin roba guli. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala
Ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, ikan tambah merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang berasal dari suku Daya Bulusu, Kalimantan Utara. Ikan tambah ini difermentasi selama 2 minggu. Konon katanya sejak zaman dulu ini merupakan cara suku Daya Bulusu mengawetkan ikan. Walaupun di era sekarang sudah ada lemari pendingin, namun kudapan ini masih terus dilestarikan dan menjadi menu wajib di Dayak Bulusu. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga berjudul Semalam Bersama Suku Anak Dalam dipersembahkan oleh LPP RRI. Masih terngiang omongan Temenggung Tarif ketika kerabat kerja RRI berkunjung ke Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Minggu pertama Mei 2008. Waktu itu, Temenggung Tarif mengatakan suku anak dalam adalah asli orang rimba. Dia menjadi orang rimba bukan karena penjajahan Belanda. Mereka sudah menjadi orang rimba sebelum Belanda datang ke Jambi. Orang rimba tidak pernah ikut perang. Orang rimba menganggap perang itu jahat. Padahal orang-orang rimba itu orang baik, tidak punya musuh, tapi juga tidak mau dimusuhi. Malah ketika nenek Temenggung Tarif ditangkap Belanda mau dibawa ke Jambi, orang tua itu menolak. Belanda mencoba memaksa dengan menodongkan senjata. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Belanda yang menodongkan senjata itu begitu kaget. Senjata yang ditodongkannya berubah mencair. Belanda itu nyaris membatalkan niatnya membawa si nenek. Tetapi herannya, si nenek sendiri akhirnya yang mengalah, mau ikut dengan Belanda. Ketika Temenggung Tarif ditanya mengapa si nenek mau ikut Belanda, Temenggung Tarif hanya mengatakan, mungkin karena ingin bekerja dengan Belanda. Sekali menjadi orang rimba, selamanya harus menjadi orang rimba. Agaknya inilah tekad suku anak dalam yang sekarang masih tetap bertahan di dalam hutan, di lahan-lahan bekas HPH dan HTI yang sudah tidak lagi beroperasi. Adat dan kebiasaan hidup orang rimba, warisan dari nenek moyang mereka,
tidak hendak mereka ubah. Beberapa kebiasaan itu diantaranya tidak punya rumah. Rumah mereka adalah rimba, berlantai bumi, beratap langit. Tidak punya pakaian seperti orang-orang lain. Pakaian mereka hanya sekedar penutup bagian-bagian tubuh tertentu. Mereka tidak akan merasa kedinginan, walaupun cuma pakai cawat, kata Temenggung Tarip. Sudah terbiasa Pak, tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawan. Nah juga ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawat itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu. Sekarang dapatkah Anda bayangkan bagaimana seandainya kita mencoba barang semalam bersama suku anak dalam? Mungkin hanya itulah suara yang dapat kita dengar. Selain itu dapat dibayangkan, berada di tengah hutan, tidak ada rumah, tidak ada listrik, dan di dekat kita hanya ada mereka. Suku anak dalam dengan pakaian yang minim dan sulit diajak berkomunikasi. Pastilah akan merupakan suasana yang sangat membosankan, bukan? Kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu. Namun tidaklah demikian halnya dengan orang-orang yang punya kepedulian khusus terhadap suku anak dalam. Pemerintah daerah Jambi sebetulnya sangat ingin makin banyak yang peduli terhadap suku anak dalam. Sebab untuk berhasilnya usaha membangun orang rimba ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak mungkin hanya oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah Kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun suku anak dalam sangat kompleks dan harus betul-betul dimulai dari bawah. Pendekatan awal oleh pemerintah daerah Jambi tampaknya diutamakan dari segi pendidikan, bidang yang tampaknya paling sulit. Seperti di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun sekarang mempunyai satu seksi yang bertugas menangani pendidikan khusus untuk suku anak dalam. Itu saja belum cukup, kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi, Yazid Idris, ketika rombongan KNPI dan sejumlah anggota pramuka berkunjung ke pemukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Yazid Idris mengatakan, pemerintah daerah Jambi akan mencoba menggugah kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan suku anak dalam, siapa saja. Seharusnya kan dari pihak ulama juga harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam rangka mungkin masalah keagamaan lah. Kalau ngajar-ngajar yang di luar ya enggak gampang, tapi kalau yang suku anak dalam yang belum punya agama, kenapa tidak gitu? Seharusnya mereka turun ke lapangan. Termasuk juga bisa tokoh-tokoh adat. Perlu mungkin penggalian terhadap adat suku anak dalam itu untuk kita kembangkan menjadi aset kita dalam pengembangan adat, mungkin pengembangan budaya, seni dan sebagainya di kabupaten. Jadi semua komponen yang ada di kita ini supaya memperhatikan. Itu sebabnya pada visit Jambies pada tahun 2009 kita akan mencoba ada kegiatan acara semalam bersama suku anak dalam. Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah daerah Jambi merancang sebuah program yang diberi nama Semalam Bersama Suku Anak Dalam yang digelar pada kesempatan Visit Jambi Year 2009. Dicoba menggelar acara itu dengan melibatkan berbagai pihak untuk melihat reaksi para wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Melalui acara itu, yang menyaksikan akan tahu bagaimana persisnya berada semalam bersama suku anak dalam. Yazid Idris sangat yakin acara itu akan sangat menarik.
Semalam bersama suku anak dalam bukanlah ilusi dan juga bukan mimpi, tetapi merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk mengundang kepedulian pihak lain terhadap suku anak dalam. Program ini dirancang sedemikian rupa dan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jambi. Sekali merangkur dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali membuka pura, 2-3 hutan terbayar. Itulah yang tersirat dalam bentuk program istimewa tersebut. Semalam bersama suku anak dalam dijadikan sebagai sarana untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi suku anak dalam untuk dicarikan solusinya. Kemudian solusi itu ditawarkan kepada semua pihak guna penanganan lebih lanjut. Semalam bersama suku anak dalam juga merupakan sarana untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa betul adat istiadat suku anak dalam. Seperti apa betul ragam budaya yang ada pada orang rimba, suku tradisional Jambi yang begitu sulit diangkat harkatnya. Jika itu memang merupakan aset yang dapat dijual, mengapa tidak? Bukankah wisatawan asing cenderung menyukai hal-hal yang bersifat tradisi, hal-hal yang natural, belum tersentuh oleh kemajuan zaman? Itulah sebabnya program ini sengaja digelar pada saat Visit Jambi Year 2009. Kecil kendang membunting tadi tupai kendang. Tahun 2008 dapat dicatat sebagai lembaran baru dalam kehidupan suku anak dalam Jambi. Salah satu ciri yang diperlihatkan secara gamblang ialah perhatian pemerintah daerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Dan itulah yang sudah diperlihatkan pemerintah daerah Jambi maupun pemerintahan Kabupaten Sarolangun Jambi tidak mau nasib suku anak dalam Jambi sama dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suku anak dalam di Musirawas tersebar di beberapa lokasi, seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan 3, Kecamatan Muara Beliti. Dan masih ada lagi yang tersebar di wilayah lain. Jumlah mereka mencapai 4.700 orang, hidup secara nomaden. Hampir sebagian besar masyarakat yang sudah lebih maju di Musirawas hanya melihat sebelah mata kepada suku anak dalam. Namun mereka tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada kelompok maju itu memerlukan pertolongan, suku anak dalam malah memberikan bantuan. Misalnya ketika sakit, mereka dibantu dengan pengobatan tradisional, walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka seperti dijauhi. Pemerintah daerah Jambi tidak ingin suku anak dalam Jambi bernasib seperti itu. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Semalam bersama suku anak dalam adalah bagian dari langkah-langkah positif yang ditujukan untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam pada saat mereka berada di awal-awal lembaran baru kehidupan mereka. Melalui program Semalam bersama suku anak dalam, komunitas orang rimba ini diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Apakah dengan begitu, pemerintah daerah Jambi akan terkesan mengemis meminta bantuan internasional? Tidak. Semalam bersama suku anak dalam adalah program untuk menggugah kepedulian orang-orang yang punya nurani, tidak saja masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.
Mungkin tidak salah jika kita sengaja sedikit berimprovisasi bahwa usaha yang dirintis pemerintah daerah Jambi mulai 2008 sudah diawali Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, sebuah LSM yang sudah terjun langsung ke masyarakat suku anak dalam sejak 1997. Program awal Warsi adalah membela hak-hak suku anak dalam, seperti tanah, hutan, dan sumber daya yang ada di dalam hutan. Program ini kemudian dikembangkan ke arah peningkatan sumber daya manusia suku anak dalam melalui bentuk-bentuk pendidikan sederhana. Hasilnya mulai tampak, walau masih terbatas. Langkah yang cukup bijak jika pendekatan terhadap suku anak dalam dilakukan melalui penghayatan lebih mendalam tentang hidup mereka sebagai orang rimba. Keteguhan mereka memegang aturan adat nenek moyang, kesetiaan mereka menjaga keasrian lingkungan, dan kearifan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam, 3 jenis pola hidup mereka yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Kemudian, tentang sikap mereka merespon pembaharuan. Mereka menerima pembaharuan apa saja bentuknya, asal tidak merampas hak mereka untuk setia pada adat nenek moyang. Seperti kata Ketua Program Warsi, Robert, ajak mereka untuk menerima perubahan, tetapi jangan hilangkan jati diri mereka. Program Semalam Bersama Suku Anak Dalam tentu tidak akan lari dari nuansa ini. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, dipersembahkan oleh LPP RRI, naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang, penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani, pengarah acara Herioko, produser pelaksana Budi Ningrum, produser Dr. Anda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.
belai utiwi patiku buana sipo jingata. Setina karebamu melo ripatu dak bukti teani nyawai monro ritana ogi mari seneni kasih puraki sipo dilandre mutepama bawaka laori nilai nari umro kakasih bagi tai dua mataku mereka lingai toliku tak tambai sarang nyawaku. Tarona lawan diriku mabelai utiwi patiku buana sipo jingata.
Ya, baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar dan saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon, bisa juga melalui WhatsApp 0811 400 9250. Nasib honorer menggapai mimpi dan mengharumkan nama keluarga ya sahabat budaya. Ya, jadi kabar dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Ini tentunya tentang nasib honorer ke depan. Ya, jadi dari Badan Kepegawaian Negara meminta pemerintah daerah di Sulsel menuntaskan pendaftaran P3K tahap kedua ya. Dan ini proses pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 ini akan ditutup pada 15 Januari mendatang. 15 Januari besok ya, karena Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN RI Zudan Arif Farullah belum lama ini di kantor gubernur meminta kepada semua kepala daerah untuk segera mendaftarkan tenaga honorer baik tahap pertama maupun tahap kedua. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini? Iya, dengan siapa ini? Pak Hasan. Kenapa? Oh, padahal besar nama suara aku di sini. Oh, mau itu pendian, dikasih jadi HP bagus. Iya, Pak Hasan, apa komentar tak ini? Ini tentang honorer kan orang-orang dulu tak ini atau orang tua tak ini sangat bangga ini pada kalau anaknya jadi pegawai honorer. Iya. 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 Jadi ya. Iya. Pak Hasan, kalau Pak Hasan punya keluarga jadi honorer, kira-kira bangga Ki? Atau bagaimana? Kebanggaan, iya. Oke, tapi memang orang tua mendambakan anaknya jadi ini pegawai pemerintah Oke, dari negara. Jadi itu kebanggaan yang tidak bisa diukir ya. Jadi oke, iya. Oke, iya iya iya, iya iya, iya, iya tahu. Begitu. Iya, iya, iya. Oke, iya, Bang. Gitu deh. Oke deh, Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ini bangga ya kalau keluarganya atau anaknya ini menjadi pegawai honorer atau P3K. Oke. Iya, Pak Hasan. Iya. Terima kasih banyak sudah gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi memang kebanyakan keluarga ini mendambakan keluarganya itu menjadi honorer, apalagi yang sekarang honorer ini diharuskan mendaftar menjadi P3K ya, dan itu kuota untuk tahun ini 4.000 lebih ini. Luar biasa ya. Untuk menjadi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 akan ditutup besok. Dan semua honorer diminta untuk segera mendaftarkan dirinya melalui SSC-ASN ya. Nah, kemudian dari ASN Kabupaten Sinjai juga akan diakomodir dalam seleksi P3K tahap kedua. Jadi kalau di Sinjai itu sebanyak 4.353 non-ASN Kabupaten Sinjai akan diakomodir dalam seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdaftar dalam pangkalan data di BKN. Jadi yang sudah terdaftar, honorer yang sudah terdaftar untuk tahun ini akan mengikuti seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi semangat untuk semua para honorer yang akan melanjutkan perjuangannya untuk menjadi ASN seutuhnya.
sumung balakan diri sabarota tengah hingga boleh membalik.
jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya. Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong? Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh. Iya deh, iya. Nah gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya, itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya baik sahabat budaya, dan kami cukupkan kebersamaan kita di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah bergabung sahabat budaya melalui telepon 0811 400 9250. Dan tentunya mudah-mudahan untuk para honorer yang akan melanjutkan perjuangan ya menjadi ASN seutuhnya, tetap semangat dan terus jangan putus asa ya. Masih banyak, masih ada waktu ini sampai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai P3K itu sebanyak 4.000 lebih ya. Terutama di Kabupaten Sinjai juga ya. Jadi Anda harus termotivasi dan jangan lupa belajar ya sahabat budaya, karena dari hasil seleksi ujian dari BKN itu langsung keluar itu hasil dari Anda memperjuangkan diri Anda sendiri. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Buton Tengah menyimpan keindahan alam yang menarik, terutama Gua Oemamba, salah satu gua bawah laut terdalam di Indonesia dengan kedalaman 75 meter. Gua ini menawarkan pengalaman unik bagi penyelam, termasuk fenomena percampuran air tawar, payau, dan asin. Sejak dieksplorasi oleh Rock and Roll The Fires Buton pada 2017 lalu, gua ini telah menarik perhatian penyelam mancanegara berkat formasi batuan yang spektakuler dan ekosistem uniknya. Dan keberadaan stalaktit dan ikan endemik menambah daya tarik, menjadikannya destinasi utama bagi pencinta cave diving. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Bersamamu saudara.
Budaya Sulawesi Selatan. Dosa makabang lonania nyawa
masih nyawaku daengmu taruh. Petu niada petu marani padenu aku minasa melo si pupuralino rapangini piu pirasai. Nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin. Kamu maksudnya wanita itu? Bukan.
Dia adalah Christina Hamo Koch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya di obrolan komunitas kali ini sahabat budaya saya akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan tahun lalu ini sahabat budaya Yayasan Haji Kala bentuk kelompok jantung sehat di Kabupaten Goa dan melibatkan 14 desa dan juga kelurahan. Nah tentunya ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana partisipasi aktif dari komunitas dapat berkontribusi langsung dalam mengurangi risiko penyakit jantung.
kapan titai lisa atiku idik mita tempung rila lena idik mita tampung ta tampung rila lena idik mi papurana hatiku ajak lalu dae dapat dua tinggal rangi janji pura lawe purani sitaro janji madece beneng kapan titai lisa atiku idik mita tempung rila lena idik mita tampung ta tampung rila lena idik mi papurana hatiku ajak lalu dae dapat dua tinggal rangi janji pura lawe purani sitaro janji madece idik mi papurana hatiku ajak lalu daeng dapat dua tinggal rangi janji pura lawe purani sitaro janji madece purani sitaro janji madece Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam kamu. Apa ini? Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang
dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan danke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut danke. Proses pembuatan keju danke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, danke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tonganku kada malam budiong mai benangku langit nalino lausa itumintuna lenduku pakaboromu orendengku pakaboro tulang pamisa kalemu anak kaleku pakaboro lau salemu ikasi solanta orendeng tak pamisa tongan mo inaya tontong kisi toe lima mandalan kasih pakaboro santa saelako tongan kumatai motong senga iko mandalan penangku tongan kumatai morandana pakaboro malam buku moira kama susah tati ngayo nang
tong